Assalamualaikum, halo adik-adik. Kali ini Kak Rara akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Sarip Tambak Oso Sang Robin Hood dari Sidoarjo. Sarip Tambak Oso ini adalah cerita rakyat yang berasal dari Jawa Timur, daerah Sidoarjo. Dahulu kala, pada zaman penjajahan Belanda, hiduplah seorang pemuda yang bernama Sarip. Ia tinggal di Dusun Tambak Oso, Desa Gedangan, Sidoarjo. Karena itulah ia disebut Sarip Tambak Oso. Saat masih kecil, Sarip hidupnya serba berkecukupan karena ayahnya adalah seorang pengusaha tambak yang cukup luas. Namun, ketika ayahnya meninggal, seluruh usaha tambak yang dimiliki oleh ayah Sarip diambil alih oleh pamannya yang sangat serakah, sehingga ibunya dan Sarip tidak pernah mendapat keuntungan sepeser pun. Sarip dikenal sebagai sosok yang sangat mudah marah dan juga suka berkelahi. Namun, hatinya sangat baik. Ia tidak tega ketika melihat orang-orang di sekitarnya, para orang miskin yang menderita karena ditarik pajak oleh para tentara Belanda. Suatu hari, Pak Lurah datang ke rumah Sarip bersama 2 orang tentara Belanda. Ia berniat meminta pajak atas usaha tambak milik almarhum ayah Sarip. Saat itu, Sarip tidak ada di rumah, hanya ada ibunya. Ibunya pun berkata, "Pak Lurah, semenjak suamiku meninggal, semua usaha tambak diambil alih oleh adiknya. Kami tidak mendapat keuntungan sepeser pun. Jika Pak Lurah ingin meminta pajak, mintalah padanya," kata Ibu Sarip. Namun, Pak Lurah tidak peduli. Ia tetap memaksa meminta pajak itu. Hingga Pak Lurah pun memaksa masuk ke dalam rumah Sarip dan mengacak-acak rumahnya dan mengancam akan menghancurkan dan membakar rumahnya. Pak Lurah dan kedua tentara Belanda itu mengacak-acak rumah Sarip dan melempar semua barang yang ada di rumah itu. Ibu Sarip pun berteriak, memanggil anaknya, "Sarip, Sarip, pulanglah nak, rumahmu akan dibakar, rumahmu akan dihancurkan oleh Pak Lurah." Sarip yang mendengar teriakan itu, ia pun segera pulang ke rumah. Ia merasa marah karena melihat rumahnya yang sudah tidak karuan. Sarip pun memukul tentara Belanda tersebut dan juga Pak Lurah. Karena kejadian tersebut, Sarip menjadi buronan tentara Belanda. Beberapa hari kemudian, Sarip pergi ke rumah pamannya. Ia berniat mengambil kembali usaha tambak yang dimiliki almarhum ayahnya. Namun, pamannya tidak mau memberikannya. Sarip pun merasa marah. Ia memukul pamannya dan berkelahi bersama pamannya. Sarip dan pamannya berkelahi. Perkelahian itu dimenangkan oleh Sarip. Pamannya pun kabur. Pamannya pergi ke daerah Kulon Kali Sedati. Di sana, ia menemui seorang pendekar yang bernama Paidi. Ia disebut Paidi Pendekar Kulon Kali. Paman Sarip meminta bantuan pada Paidi agar ia mau menghadapi Sarip. Paidi menerimanya asalkan ia mendapat upah yang sesuai. Kemudian Paidi pun pergi menemui Sarip. Terjadilah pertarungan antara Paidi dan Sarip. Dalam pertarungan tersebut dimenangkan oleh Paidi. Sarip meninggal dunia dan tubuhnya dibuang oleh Paidi ke Sungai Sedati. Pada saat itu, Ibu Sarip sedang mencuci pakaian di pinggir Sungai Sedati. Ia kaget melihat tubuh anaknya yang tersangkut di pinggir sungai. Ibu Sarip pun menolong Sarip dan membawanya ke pinggir. Ia pun berkata, "Sarip, bangunlah nak, belum saatnya kamu meninggal." Dan secara ajaib, Sarip pun terbangun. Ia kebingungan, bagaimana bisa ia berada di sini? Ia bisa tertidur di pinggir sungai.
Ibu Sarip pun menyuruh Sarip untuk pergi meninggalkan Tambak Oso untuk menyelamatkan dirinya. Sarip pun pergi dan bersembunyi di suatu tempat. Selama persembunyiannya, setiap malam Sarip merampok rumah-rumah orang Belanda yang kaya raya dan antek-anteknya. Namun, harta yang ia dapat, harta yang hasil ia rampok, tidak ia buat sendiri. Ia bagikan harta itu kepada orang-orang miskin di sekitarnya. Hal itu membuat pemerintahan Belanda menjadi marah dan resah. Mereka menyewa para pendekar dari beberapa daerah untuk menghadapi Sarip. Mereka ingin Sarip segera ditangkap. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berhasil menangkap Sarip. Bahkan, Sarip pun melawan balik mereka. Hingga suatu ketika, paman Sarip yang dulu seperguruan dengan ayah Sarip mengetahui rahasia dari keluarga Sarip. Ia membocorkannya kepada Belanda bahwa dahulu ayah Sarip pernah bertapa dan mendapatkan sebongkah tanah merah. Dan tanah merah itu kemudian dibagi menjadi dua dan dimakan oleh Sarip dan ibunya. Sehingga secara ajaib Sarip tidak bisa meninggal dunia meskipun sudah dibunuh beberapa kali selama ibunya masih hidup. Mendengar hal itu, para Belanda pun memerintahkan tentaranya untuk menangkap Ibu Sarip. Ibu Sarip pun ditangkap dan ditembak. Setelah ibunya meninggal, mereka menangkap Sarip. Sarip yang ditangkap tidak bisa melawan. Ia kemudian dimasukkan ke dalam sumur dan dikubur di dalam sumur itu supaya memastikan bahwa Sarip benar-benar meninggal dunia. Dan sejak saat itu, Sarip tidak pernah lagi hidup kembali. Dan berakhir sudah perjuangan dari seorang pemuda yang pemberani, seorang diri melawan Belanda. Sekian cerita dari Kak Rara, sampai jumpa.